Di ruang bawah tanah, tanpa jendela apapun, Alger Wilson yang kekar duduk di samping meja panjang dengan berbagai peralatan dan perkamen kulit kambing di atasnya. Di depannya adalah lilin yang menyala dengan hanya tersisa setengah dari ukurannya karena setengahnya telah meleleh. Berkedip-kedip, nyala api kekuningan membuat bayangan benda-benda dan meja bergerak seperti fata morgana. Rambut Alger acak-acakan seperti rumput laut dengan warna biru tua yang lebih gelap. Dia mengenakan jubah dengan pola kilat disulam di atasnya. Dia menggenggam tangannya dengan ibu jari saling berhadapan sementara dia fokus pada sebotol cairan hitam di sebelah kiri lilin. Wus, 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 biur, biur, biur. Suara angin ribut atau deburan ombak laut melolong dari dalam botol tertutup. Dan di tempat-tempat di mana tinta hitam tidak tenggelam, kabut samarnya berputar. Seolah tumbuh mata dan mulut. Alger memiringkan kepalanya untuk melihat jam yang tergantung di dinding dan mengamati 3 jarumnya. Dia menekan pelipisnya saat matanya menjadi gelap. Warna-warna menarik muncul dari berbagai item di atas meja. Pada saat itu, dia menemukan cahaya merah tua muncul seperti gelombang pasang entah dari mana, langsung menenggelamkannya. Beklun, Empress Borough, di dalam rumah mewah milik keluarga Hall. Setelah memberhentikan gurunya, Audrey mengunci pintu dan duduk tegak di depan meja riasnya. Matahari di luar cerah dan indah. Ada buku catatan coklat muda yang terbuat dari kulit kambing yang indah, dibiarkan terbuka untuk mengungkapkan bahwa itu kosong. Di sebelah kanannya ada pulpen dengan ujung emas dan permata merah yang tertanam. Audrey melakukan tes dan memastikan bahwa dia bisa mengambil pulpen dan menuliskan formula begitu dia meninggalkan perkumpulan. Aku sangat menantikannya, dia menghirup udara, untuk menekan emosinya yang bersemangat ketika dia melihat cermin dengan bibir mengerut. Namun, dia tidak melihat bayangan yang mencerminkan dirinya sendiri. Sebaliknya, sinar merah dan ilusi gelap meledak dari tubuhnya. Di atas kabut kelabu, berdiri aula ilahi agung yang tampak seperti tempat tinggal raksasa. Warna merah gelap mekar di kedua sisi meja perunggu. Mereka melonjak ke atas seperti air mancur sebelum berderak turun. Itu mengukir 2 sosok buram yang duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Audrey, dengan rambut pirang lembut dan tubuh tinggi, langsing, secara naluriah memandang ke arah kursi kehormatan. Dia melihat sosok yang terbenam dalam kabut abu-abu tebal sedang duduk. Satu tangan datar, menyentuh sisi meja sementara tangan lainnya membelai dagunya. "Selamat siang, Tuan Fold," teriak Audrey dengan suara ceria. Setelah itu, dia menoleh dan menatap orang di seberangnya. Dengan nada yang sama, dia berkata, "Selamat sore, Tuan Hangetman." Wanita ini memang tidak canggih. Apakah dia begitu yakin bahwa aku orang baik? Mengapa tidak ada rasa takut darinya? Apakah dia seorang wanita bangsawan yang telah dilindungi dengan baik? Klein tersenyum dan mempertahankan citranya yang tak terduga. "Selamat sore, Nona Justice." Saat dia berbicara, dia sedikit menundukkan kepalanya dan menggerakkan tangan kirinya dan mengetuk glabella 2 kali. Apa yang dilihatnya berubah secara instan. Dia melihat Justice dan The Hanged Man memancarkan warna aura mereka. Begitu juga kabut abu-abu di sekitarnya dan bintang merah gelap tetap sama. Tak ada yang tak normal atau aura kilauan yang memiliki kehidupan terlihat. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa aura Justice sangat cocok dengan warna yang digambarkan oleh Old Nail. Apa yang seharusnya merah, ungu, biru, atau putih tetaplah pada warna aslinya. Selain itu, mereka mempertahankan aura berkilau dan memiliki ketebalan yang sesuai. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah gadis muda yang bersemangat. Warna emosinya merah dan kuning. Itulah sukacita, semangat, dan kegembiraan. Klein membuat keputusan sebelum mengarahkan perhatiannya pada The Hanged Man. Seperti halnya Justice, tidak ada yang istimewa tentang warna aura The Hanged Man. Emosinya bercampur antara warna biru dengan oranye. Tenang, bijaksana, hati-hati, dan sedikit senang. Dengan ini merupakan upaya pertamanya, Klein membuat kesimpulan tanpa cukup percaya diri. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Aura lapisan terdalam dari The Hanged Man hampir memiliki warna yang sama. Klein memfokuskan pikirannya dan melihat lagi dengan cermat. Dia samar-samar bisa melihat bahwa jauh di dalam tubuh eter The Hanged Man, itu berwarna biru tua, mirip dengan laut. Rasanya seperti badai pasang surut. Proyeksi astralnya, atau haruskah ku katakan itu permukaan dari proyeksi astralnya. Dari kelihatannya, dia benar-benar seorang Beyonder, dan kelihatannya lebih kuat dari Old Nail. Klein menganalisis ketika pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Tidak perlu, mungkin ini ada hubungannya dengan tempat yang ajaib ini. Hanya karena ini adalah tanah tempatku berada, sehingga aku bisa melihat hal-hal yang tidak digambarkan oleh Old Nail.
Dia menoleh ke arah Justice lagi dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah karakteristik yang hanya dimiliki Beyonders. Pada saat itu, Alger juga menyelesaikan salamnya. Audrey menarik napas ringan, saat dia bertanya untuk mengonfirmasi, Tuan Hangetman, apakah Anda menerima kotak darah hiu hantu? Alger memandangi Klein dan melihatnya mengetuk glabella seolah-olah sedang mempertimbangkan hal-hal lain. Terima kasih banyak, sempurna, itu memenuhi harapanku. Aku tidak pernah berharap kau mengirimkannya kepadaku begitu cepat. Darah hiu hantu bukanlah makhluk yang luar biasa, kata Alger dengan jujur. Audrey tersenyum rendah hati dan berkata, aku sangat senang melihat hasil ini. Ketika dia menyukai segala sesuatu yang berkaitan dengan misteri sejak usia muda, dia telah berteman dengan mereka yang berada di lingkaran aristokrat dengan minat yang sama. Mereka saling bertukar informasi, buku, dan artefak langka. Tetapi sebelum ini, tidak ada dari mereka yang pernah memperoleh kekuatan supranatural untuk menjadi Beyonder sejati. Sebaliknya, ada beberapa pangeran yang mengisyaratkan bahwa mereka dapat memberi mereka apa yang mereka inginkan jika mereka menjadi permaisuri putri mereka. Namun, dia telah mendapatkan darah hiu hantu langsung dari brankas keluarganya. Lagi pula, inventaris itu hanya menyatakan, satu botol besar, tanpa menyebutkan berapa mililiter atau seberapa penuhnya, dia percaya bahwa menuangkan sedikit saja tidak akan diperhatikan. Bahkan jika ada kecelakaan dan masalah itu akhirnya terungkap, orang tuanya tidak mungkin mengejar masalah tersebut. Alger menatap dalam ke arah The Fool yang diselimuti kabut sebelum memalingkan kepalanya sambil tersenyum. Menurut kesepakatan kami, aku akan memberitahumu formula untuk ramuan itu, spektator. Biarkan aku mempersiapkan diriku. Baiklah, mulai. Audrey menarik napas saat dia memusatkan perhatian penuhnya. Ramuan berurutan rendah sangat mudah dibuat. Cukup ikuti arahan yang kuberikan kepadamu. Ingat bahwa jumlah bahan bisa lebih sedikit, tetapi tidak boleh sedikit lebih banyak. Itu akan menyebabkan masalah besar. Kau seharusnya sudah mendengar tentang berita Beyonders kehilangan kendali. Aku percaya tidak perlu bagiku untuk mengulanginya. Alger pertama kali menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan. Audrey mengangguk dengan lembut dan berkata, aku mengerti sepenuhnya. Sementara dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Tuan Fool. Dia ingin tahu apakah ahli misteri punya sesuatu untuk ditambahkan. Sayangnya, The Fool duduk diam di sana seperti patung. Alger berpikir sejenak sebelum berkata, dengan jumlah yang lebih sedikit, bukan berarti itu akan menyimpang terlalu banyak. Jika kau tidak memiliki asisten, aku sarankan kau meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan eksperimen kimia. Aku punya penutur keluarga untuk hal-hal seperti itu, jawab Audrey tanpa merasakan beban. Setelah Alger menyebutkan hal-hal mengenai penyimpangan terjauh, ia melafalkan dengan sangat lancar. Spektator, ramuan urutan 9, 80 ml air murni, 5 tetes sari krokus musim gugur, 13 gram bubuk gigi sapi paenol, 7 kelopak bunga elf. Bola mata ikan manhal yang matang. Tambahkan 35 ml darah ikan hitam bertanduk kambing. Dua item terakhir adalah bahan utama. Mereka adalah makhluk luar biasa dari laut. Kau harus berhati-hati. Baiklah, Audrey mengingat dan mengulangi, 80 ml air murni, 5 tetes sari krokus musim gugur, 13 gram gigi sapi. Bubuk paeonol, Alger mengingatkan. Dengan bantuannya, Audrey secara bertahap dan tepat menghafal urutan formula. Namun, dia tampak khawatir saat dia menggumamkannya lagi dan lagi. Apakah kau tahu tentang kogitasi? Ketika Alger melihat Justice mengangguk, ia melanjutkan, aku tidak tahu seberapa banyak yang kau ketahui tentang kogitasi. Biarkan aku menjelaskan sekali lagi. Setelah mengkonsumsi ramuan, segera mulai kogitasi untuk mengendalikan spiritualitas dan energimu. Pastikan untuk berlatih setiap hari untuk benar-benar memahami kekuatan ramuan. Gali makna yang dilambangkannya dan bahkan lebih banyak lagi dari misterinya. Dengan begitu, kau dapat menghindari bahaya kehilangan kendali sampai batas yang paling besar. Dan makna inti dari ramuan, ialah terletak pada namanya. Seperti spektator, Klein diam-diam mendengarkan percakapan itu dan tidak punya rencana mengganggu. Yang dia lakukan adalah diam-diam menghafal dan mempelajarinya, tetapi ketika dia mendengar itu, dia tiba-tiba punya pemikiran. Audrey mendengarkan penjelasan The Hanged Man dengan penuh perhatian, dan ketika dia hendak menanyakan sesuatu yang lebih rinci, dia tiba-tiba mendengar suara ketukan di atas meja. Dia dan Alger menoleh dan melihat ke arah The Fool. Mereka menyadari bahwa sosok misterius dan perkasa itu mengetuk lembut dengan jari-jarinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini bukan tentang menguasainya, tetapi lebih tepatnya mencernanya. Ini bukan tentang mempelajarinya, lebih tepatnya berakting. Nama ramuan itu tidak hanya simbolis, tetapi juga citra.
Ini adalah kunci untuk mencernanya. Audrey linglung dan bingung mendengarnya. Dia tidak begitu jelas tentang apa yang ingin diungkapkan oleh Tuan Fo. Dia secara tidak sadar mengamati The Hanged Man untuk melihat reaksi dari sudut matanya. Dia terkejut melihatnya tersentak dan membeku. Seolah-olah orang biasa telah mendengar gemuruh guntur yang tiba-tiba mencerna, berakting, mencerna, berakting, mencerna, berakting, kunci. Alger mengulanginya lagi dan lagi dengan lembut seolah-olah dia telah memahami makna kunci atau telah menyerah pada kutukan aneh. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak. Terima kasih, Tuan Fo. Petunjuk Anda sama berharganya dengan hidupku. Anda telah sangat mencerahkanku. Tentu saja, aku percaya aku belum sepenuhnya mengerti atau memahaminya. Klein mempertahankan citranya yang misterius dan tak terduga dengan berkata sambil tersenyum, itu adalah pembayaran di muka. Faktanya, dia tidak benar-benar mengerti arti sebenarnya dari apa yang dia katakan. Dia hanya yakin bahwa Kaisar Rosel lebih kuat daripada Beyonder yang khas dan lebih kuat daripada The Hanged Man. Pembayaran di muka. Audrey melihat reaksi The Hanged Man dan tahu bahwa petunjuk dari sebelumnya sangat berharga. Ketika dia merenungkannya, dia bertanya, Tuan Fo, apa yang Anda inginkan dari kami? Berseberangan dengannya, Alger berkata dengan anggukan, masalah apa yang ingin Anda percayakan kepada kami? Klein bersandar sedikit ketika dia melirik mereka berdua sebelum berkata dengan suara lembut dan menyenangkan, kumpulkan buku harian rahasia Rosel Gustav atas namaku, bahkan jika itu hanya 1 halaman saja.